Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luis Fernando Ega, nomor NPM 2207111970. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari Gembira Loka. Gembira Loka ini merupakan sebuah ide pada tahun 1933 yang dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 untuk membuat sebuah tempat hiburan. Kemudian diberikan nama Kebun Rojo. Pada tahun 1949 muncul kembali ide untuk memberikan kenang-kenangan kepada masyarakat Jogja dengan sebuah taman hiburan dari pemerintah pusat. Kemudian tepatnya 10 tahun kemudian pada tahun 1959 KGPA Paku Alam 8 menyuruh Tirto Winoko untuk melanjutkan pembangunan dari Gembira Loka. Puncaknya dari pembangunan Gembira Loka ini adalah tahun 1978 di mana satwa sudah lengkap sehingga pengunjung semakin banyak yang tertarik untuk ke Gembira Loka. Yang selanjutnya adalah objek-objek yang ada di Gembira Loka. Yang pertama adalah zona reptil dan amfibi, yang kedua adalah zona bird dan park, zona ketiga adalah zona cakar, kemudian ada zona mamalia, zona primata, dan zona pisces atau ikan. Selanjutnya akan kita bahas adalah atraksi wisata. Yang pertama adalah petting zoo, kemudian onta tunggang, gajah tunggang, zoo express, night boat, kolam sentuh, kolam tangkap, terapi ikan, perahu kayu, skuter air, perahu katamaran, speedboat, bumper boat, ATV, taring atau transportasi keliling, bird show, interaksi reptil, dan spot foto. Dan yang dua terakhir adalah gerai souvenir dan atraksi satwa. Halo semua, kenalkan nama saya Alexander Olivier NPM 22071119. Saya akan menjelaskan tentang apa aja sih yang ada di dalam Gembira Loka. Pertama adalah toilet. Gembira Loka sendiri punya beberapa toilet yang tersebar di beberapa titik. Jika kita merasa ingin buang air besar maupun kecil, kita bisa menggunakan fasilitas tersebut. Adalah kereta mini. Ini bisa kita gunakan sebagai sarana untuk sampai tujuan selanjutnya tanpa perlu lelah berjalan kaki. Untuk menunggu kereta mini ini pada pos-pos pemberhentian yang telah ditentukan. Selain itu, kereta mini ini juga tidak dipungut biaya jika kita ingin menaikinya. Kemudian ada kapal. Danau di tengahnya, tersedia kapal bisa kita gunakan untuk mengelilingi danau tersebut. Ini juga tidak dipungut biaya jika kita ingin menaikinya untuk mengelilingi danau tersebut. Adalah Biskol dan Bukor. Ketika merasa lapar atau lelah, makanan atau minuman yang tersedia, dan bisa menikmati hidangan yang kita menggunakan jaringan wifi yang tersedia secara gratis. Dan kita mengetahui beberapa fasilitas yang tersedia di Gembira Loka, kita akan membahas bagaimana sih kondisi keberadaan Gembira Loka pada saat pandemi dan kondisi saat ini. Pandemi, binatang Gembira Loka ini ditutup karena dikhawatirkan jika terjadi penyebaran virus COVID-19 ini, maka yang datang mengunjungi kebun binatang itu. Padahal pengelola juga harus membayar biaya operasional perawatan satwa dan kandang, bahkan jumlahnya sangat banyak. Samping itu, pengelola juga harus membayar gaji karyawan yang bekerja pada kebun binatang ini. Kemudian untuk kondisi saat ini, yang ingin datang ke Gembira Loka wajib mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah. Menggunakan masker, jarak dari pengunjung yang lain. Sudah melakukan vaksin minimal dosis pertama. Nah, untuk biaya masuk, sebelum pandemi biaya masuk berkisar antara 30.000 dengan 40.000. Dan untuk biaya masuk pada kondisi saat ini biayanya naik
naik menjadi 60.000 untuk hari Senin sampai dengan Kamis. Kemudian untuk hari Sabtu dan Minggu atau hari libur nasional, biaya masuk jadi 75.000. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah dan solusi. Tadi kan kita udah mendengarkan tuh apa sejarah dari Gembira Loka, apa objek yang ada di Gembira Loka, apa yang buat kita nyaman dan aman di Gembira Loka, serta kondisi saat pandemi di Gembira Loka. Nah, sekarang kita lanjut untuk masalah dan solusi apa yang kami temukan saat observasi di Gembira Loka. Nah, masalah yang kami temukan adalah 1. Satwa lepas dari kandang. Nah, saat kemarin kami pergi ke Gembira Loka, itu ada kambing yang terlepas anaknya. Nah, mungkin itu terjadi karena kurangnya perhatian dari pihak kebun binatang, sehingga ada satwa yang terlepas. Nah, solusi yang bisa kami sarankan adalah untuk memperhatikan satwa sekali beberapa jam dan untuk memasukkan kembali satwa ke dalam kandangnya, atau bisa dibuat untuk kandangnya yang lebih tinggi. Terus masalah yang kedua adalah kurangnya penerangan di dalam gua. Nah, saat kami berkeliling di Gembira Loka, kami masuk ke dalam gua, dan di dalam gua itu tidak ada penerangan sama sekali. Cahaya lampu tidak ada, cahaya apapun tidak ada. Nah, ini bisa menjadi masalah untuk pendatang yang akan mengunjungi Gembira Loka. Nah, sekarang kami bisa memberikan solusi untuk pihak kebun binatang. Nah, solusi yang kami sarankan adalah membuat lampu di langit-langit gua itu. Nah, jadi para pengunjung yang akan berwisata ke Gembira Loka akan mendapatkan penerangan saat mereka menjalani di gua tersebut. Nah, selanjutnya ada masalah yang ketiga, yaitu ketika kami masuk ke dalam gua itu terdapat akuarium ikan. Nah, akuariumnya itu sangat berlumut sehingga ikan yang di dalam tidak terlalu jelas. Nah, solusi yang kami sarankan itu pihak kebun binatang dapat membersihkan akuarium dalam jangka waktu tertentu. Nah, misalnya seminggu sekali kah atau sebulan sekali, boleh diperhitungkan. Itu tergantung dari pihak kebun binatangnya. Nah, kami hanya bisa mengasih solusi. Terus yang keempat ada masalahnya kolamnya kurang bersih dan kurang terawat. Nah, pada saat kami berjalan-jalan ada kolam yang kurang bersih dan itu kayak nggak terawat gitu. Nah, jadi solusi kami adalah itu bisa dibersihkan secara Nah, selanjutnya masalah yang kami temukan di Gembira Loka itu ada saat kami berjalan-jalan di Gembira Loka, kami menemui ada satu tempat yang dia memiliki jaring-jaring di atas dan di atasnya itu ada pohon. Jadi daun-daun yang di pohon itu yang udah layu kan tuh jatuh ke jaring-jaringnya. Nah, di situ banyak sekali daun-daun yang tersangkut dan itu tidak dibersihkan. Nah, solusi yang bisa kami sarankan itu adalah membuang daun-daun yang tersangkut tadi sebelum kebun binatang tersebut dibuka. Jadi, ini dapat menarik perhatian wisatawan untuk melihat Gembira Loka. Nah, ketika semuanya bersih, pasti para peminat dan pengunjung pasti banyak. Nah, selanjutnya kami juga menemukan masalah, yaitu banyaknya tekstur tanah yang belum disemen. Ada yang disemen, ada yang belum. Tetapi ada juga yang di bagian semennya itu, lantainya itu
dia berlumut dan licin. Nah, kami menyarankan untuk petugas kebun binatang untuk menyikat lantai tersebut agar tidak licin, dan kalau misalnya licin kan otomatis membahayakan para pengunjung. Nah, atau juga bisa setelah disikat diberikan karpet yang tidak licin agar para pengunjung ketika berjalan di situ tidak terpleset atau gimana gitu. Apalagi pas waktu kami menemukan jalan yang licin ini bentuknya kayak menurun gitu, jadi sangat membahayakan. Nah, masalah yang kami temukan selanjutnya adalah banyak sampah yang berserakan di dekat sungai. Kan di situ di dalam Gembira Loka ada sungai yang mengalir, dan di sekitaran sungai itu banyak sekali sampah. Sehingga ketika kita baru masuk, kita langsung menemui sungai. Nah, sungai di situ banyak sekali sampahnya, jadi kayak mengganggu penglihatan kita saat untuk mengunjungi kebun binatang. Nah, kami menyarankan solusi buat petugas kebun binatang itu untuk rutin melakukan upaya pembersihan sumber air tersebut sehingga dapat menarik minat gitu. Kalau misalnya udah bersih sumber airnya, otomatis kita yang para pengunjung pasti ingin selalu datang ke situ. Tetapi kalau misalnya banyak sampah, ya apa nih gitu kan? Apa nih kebun binatang banyaknya sampah gitu kan? Pasti banyak komentar-komentar yang tidak mengenakan. Nah, selanjutnya masalah yang kami temukan terakhir adalah air mengenang di dalam kandang. Nah, ada kandang yang sangat hujan, dan kemarin itu kami datang ke kebun binatang itu saat musim hujan. Nah, pas waktu setelah hujan turun kami datang, dan kandangnya itu, itu airnya itu tergenang dan kayak banjir gitu di kandangnya. Nah, itu dapat membuat hewannya tidak enak kan, pasti hidup di situ di kandang yang airnya tergenang, apalagi kayaknya hewannya bukan seperti unggas gitu. Nah, itu pas waktu airnya tergenang itu kondisi satwanya itu ada di dalam kandang. Nah, ketika kita berkunjung tapi dibuat di dalam kandang yang tertutup, pasti kita tidak bisa kan melihat satwa tersebut. Jadi saran kami itu membuat air yang di dalam kandang tersebut dapat menggenang, dan air tersebut dapat mengalir lancar ke tempat pembuangannya, sehingga satwa yang di dalam kandang tadi bisa keluar, dan ketika pengunjung datang ya tidak di dalam kandang melainkan di luar kandang, sehingga para pengunjung juga dapat melihat dan berinteraksi kepada satwa tersebut. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih.